Om Swastiastu, yang terhormat dosen pengampun Insinyur Putu Dharma Wasika MM dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami, kelompok 2, akan mempresentasikan tentang biaya produksi. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Mas Unik. Perkenalkan, anggota pertama dari kelompok 2 yaitu Nilu Komang Triyulan WB dengan NIM akhir 037 dan anggota kedua yaitu Diki Gabriel Alessandro S dengan NIM akhir 038 dan saya sendiri Nyomar Raditya Wiasana dengan NIM akhir 040. Jadi hari ini materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang pengertian biaya. Terus yang kedua itu klasifikasi biaya, dan yang ketiga itu tentang contoh soal. Pertama tentang pengertian biaya. Jadi dari biaya itu sendiri dibagi dua, artinya itu ada biaya dan pengeluaran. Biaya itu dari pengertiannya biaya itu dimaksud dengan biaya pengorbanan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan nilai yaitu uang. Sedangkan pengeluaran itu berkaitan dengan jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dalam rangka mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Jadi bedanya tuh kalau biaya tuh untuk mencapai suatu tujuan, kalau pengeluaran tuh kita mengharapkan apa hasilnya. Jadi pengertian biaya sebenarnya itu yaitu biaya cost ini sendiri karena mencakup luas. Oke, selanjutnya boleh di. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Diki Garbiel. Yang berikutnya itu ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu biaya berdasarkan waktu, biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya, yang ketiga biaya berdasarkan produknya, dan yang keempat itu biaya berdasarkan volume produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya berdasarkan waktu. Yang biaya berdasarkan waktu sendiri dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama ada biaya masa lalu atau historical cost. Tujuannya itu mempelajari biaya historis antara lain sebagai dasar penyusunan atau estimasi biaya masa datang. Yang kedua sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pimpinan atau pihak yang berwenang atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Dari pengertiannya sendiri, biaya masa lalu atau biaya historical cost itu sendiri adalah biaya yang secara real telah dikeluarkan yang dibuktikan dengan catatan historis pengeluaran kegiatan. Berikutnya adalah biaya perkiraan atau predictive cost. Predictive cost itu sendiri berarti biaya yang dikeluarkan bila kegiatan itu dilaksanakan. Contohnya seperti ini, RAB ada rancangan anggaran biaya. Ada beberapa tujuan orang menghitung biaya produktif ini, yaitu antara lain memperkirakan pemakaian biaya dalam rangka merealisasikan suatu rencana kegiatan masa datang dalam rangka menjawab pertanyaan berikut seperti apakah biaya itu sudah ideal atau terlalu mahal, kemudian cukupkah dana yang tersedia, dan yang terakhir apakah biaya itu sudah ideal atau terlalu mahal. Berikutnya itu tujuannya adalah memastikan apakah biaya yang akan dikeluarkan itu masih mungkin diperbaiki atau diturunkan tanpa mengurangi hasil secara kualitas maupun kuantitas. Berikutnya ada biaya aktual atau actual cost, yaitu biaya yang sebelumnya dikeluarkan. Biaya ini perlu diperhitungkan jika panjangnya jarak waktu antara pembelian bahan dengan waktu proses atau penjualan sehingga terjadi perubahan harga pasar. Maka perlu dipikirkan bagaimana metode pembebanan biaya terhadap produk bersangkutan
maupun metode-metode perhitungan yang lazim dipakai adalah seperti yang pertama itu ada first in first out atau FIFO, ada LIFO atau last in first out, yang kemudian ada average method atau rata-rata, yang terakhir ada harga standar atau price method. Mungkin di PPT ini tidak kami paparkan secara langsung, dan berdasarkan dengan biaya aktual ini dikenal pula sifat biaya lainnya seperti biaya real, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan secara real atau expense. Yang kedua biaya semu atau sunk cost, yaitu biaya yang ditanggung tetapi tidak pernah dikeluarkan secara real. Contoh selisih harga pembukaan aset yang akan dilikuidasi dengan harga pasar. Berikutnya itu ada biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu biaya yang ditanggung akibat kelalaian dalam memanfaatkan peluang atau kesempatan meraih keuntungan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang biaya berdasarkan kelompok sifat penggunaannya. Jadi, dari klasifikasi ini berdasarkan kelompok sifat penggunaannya dibagi 3 jenis lagi, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Jadi, biaya investasi itu pengertiannya yaitu biaya yang ditanamkan dalam rangka menyiapkan kebutuhan usaha untuk siap beroperasi dengan baik. Biasanya itu biaya ini dikeluarkan pada awal-awal kegiatan usaha. Jadi contohnya itu seperti penyediaan fasilitas produksi, terus pengadaan sarana pendukung, terus pengadaan armada kendaraan. Yang kedua, biaya operasional. Jadi pengertiannya itu biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha tersebut sesuai dengan tujuannya. Contohnya itu pembelian bahan baku produk, pembayaran gaji bulan upah karyawan, terus pembelian bahan pendukung lainnya. Terus yang terakhir yaitu biaya perawatan. Jadi biaya perawatan itu biaya yang diperuntukkan dalam rangka menjaga atau menjamin performance kerja fasilitas atau peralatan agar selalu prima dan siap untuk dioperasikan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tri Yulas.
Oke, saya akan menjelaskan tentang biaya berdasarkan volume produk. Jadi, berdasarkan volume produk ini dibedakan menjadi tiga, yaitu biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Jadi apa sih itu biaya tetap itu? Jadi biaya tetap itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan relatif sama walaupun volume produksinya berubah dalam batas-batas tertentu. Jadi contohnya itu seperti biaya listrik, telepon, air, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel itu merupakan biaya yang berubah besarnya secara proporsional dengan jumlah produk yang dibuat. Jadi contohnya itu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan lainnya. Dan untuk biaya semi variabel yaitu biaya yang berubah tidak proporsional dengan perubahan volumenya. Jadi misalnya itu tadi ada penambahan mesin, terus biaya perbaikan mesin dan sebagainya. Jadi di produk itu pasti ada biaya tetap dan biaya variabelnya. Sedangkan biaya semi variabel itu dia tuh terpisah dari biaya tetap dan biaya variabel. Oke, untuk selanjutnya ke contoh soal. Oke, untuk pertama dijelaskan oleh Diki. Baik, yang pertama itu ada contoh soal, diketahui bahwa suatu kebutuhan kosen dan pintu kontraktor kreatif jika dibeli dengan harga siapnya itu sekitar 450.000 per buah, dan jika dibuat sendiri biayanya terdiri dari Rp950.000 per meter kubik. Upah kepala tukang 50.000 per hari, untuk tukang sendiri 40.000 per hari, dan pekerja 35.000 per hari. Tiap unit kosen sendiri dan daun pintu dibutuhkan 0,25 hari kerja kepala tukang ditambah 1,25 hari kerja tukang dan 0,75 hari kerja pekerja atau pembantu tukang. Tiap unit kosen dan daun pintu membutuhkan kurang lebih 0,2 meter kubik kayu. Di samping itu, perusahaan tersebut perlu menyiapkan kos kerja khusus. Biayanya ditaksir sekitar Rp1.500.000, sedangkan pengadaan peralatan kerja sekitar Rp2.200.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa kebutuhan minimal kosen dan daun pintu agar keputusan yang diambil dapat digunakan untuk membuat sendiri. Nah, penyelesaiannya itu kita dapat mencarinya, yang pertama kali itu harus mencari biaya variabel untuk satu unit kosen. Rumusnya ini, untuk pertama bahan kayu itu dari jumlah bahan kayu untuk satu kosen itu 0,2 meter kubik dikali harga total pembuatan kayu pintu kosen tersebut, yaitu Rp950.000. Kalau dikalikan hasilnya Rp190.000. Untuk upah kepala tukang sendiri karena dibutuhkan 0,25 hari kerja dikali gaji per hari itu Rp50.000, dengan hasil sekitar Rp12.500. Berikutnya ada upah tukang yang dibutuhkan itu 1,25 hari kerja dikali 40.000 untuk satu hari kerja dan mendapatkan Rp50.000. Untuk upah pembantu tukang sendiri kita membutuhkannya 0,75 hari dikali 35.000 dengan hasilnya itu Rp26.250, sehingga diketahui jumlah variabel cost-nya itu sendiri Rp278.750. Nah, berikutnya kita cari biaya tetap untuk mendapatkan kosan, untuk membuat kosan sendiri. Yang pertama kita ketahui membangun los kerja itu sekitar 1,5 juta dan pengadaan peralatan kerja itu Rp2.200.000. Nah, dari situ kita dapat mengetahui biaya tetapnya sekitar Rp3.700.000. Nah, sekarang kita hitung jumlah produksi minimal saat break even point. Sebelumnya break even point itu adalah titik impas atau bisa dikata lain tidak untung tidak rugi. Rumusnya itu FC per S kurang VC. FC sendiri itu adalah factory cost atau biaya pabrikan. Sedangkan S itu adalah harga jual satu unit kosan.
Terus VC sendiri itu adalah variable cost, yang diartikan biaya variabel atau biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mencarinya FC-nya tadi 3.700.000 per S itu 450.000 dikurang 278.750 dan diketahui 21,6 unit atau sekitar 22 unit supaya kita mendapatkan titik impas atau break even point. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya.
Oke, saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh soal nomor 3. Jadi di kasus ini terdapat data produksi perusahaan periode yang lalu. Didapatkan data sebagai berikut, yaitu pembelian bahan baku utama seharga 5 juta, terus yang kedua bahan baku penolong sebesar 3 juta, terus yang ketiga tenaga kerja langsung sebesar 8 juta, terus tenaga kerja tidak langsung besar 2,5 juta, terus biaya overhead sebesar 3,4 juta, yang add-on dan depresiasi, terus ada jumlah produksi 1.200 unit. Dan didapatkan keterangan bahwa upah tenaga kerja langsung dibayarkan berdasarkan hasil produksi, sedangkan upah tenaga kerja tak langsung tidak berpengaruh dalam jumlah produksi. Terus juga ada keterangan bahwa bahan baku penolong tidak berpengaruh banyak terhadap jumlah produksi. Yang ditanya itu susunlah cash flow untuk 5 periode ke depan jika jadwal produksi berturut-turut, yaitu 1.500, 2.000, 2.300, 2.600, dan 3.000 unit. Jadi cara penyelesaiannya, tadi kan kita udah tahu apa aja yang tadi diketahui. Jadi pertama kita tentukin dulu apa itu biaya tetapnya, yang mana biaya tetap dan mana biaya variable. Di sana di kasus ini biaya tetapnya itu bahan baku penolong sebesar 3 juta, terus tenaga kerja tidak langsung sebesar 2.500.000 dan biaya overhead sebesar 3.400.000. Terus kita totalin menjadi biaya tetapnya 8.900.000. Terus untuk biaya variabel untuk kasus ini biaya variabelnya yaitu bahan baku utama sebesar 5 juta, terus tenaga kerja langsung sebesar 8 juta. Dengan jumlah jadi kita jumlahin sebesar 13 juta untuk biaya variabelnya. Di sini kita harus nyari tahu berapa biaya variabel untuk setiap unit produksi dengan cara membagi jumlah unit produksi untuk biaya variabel dibagi dengan jumlah unit produksinya yang saat itu. Jadinya 13 juta dibagi 1.200 menjadi 10.833.000 per unit. Selanjutnya, dengan itu kita mengetahui variable cost per unit ya, kita bisa masukkan ke dalam tabelnya dengan kan kita sudah tahu variable cost per unit itu berapa. Jadi kita bisa mengalihkannya dengan mengalihkannya setiap periodenya berapa rencana produksinya. Habis itu setelah kita tahu berapa itu kita totalin dan kita tambahkan dengan biaya tetapnya dan dapatlah kita cash flow-nya untuk setiap periodenya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Fatih.